Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Izin perkenalkan diri, saya Sofia SPD MPD, dosen tetap di Politeknik RP3 di Jakarta dan mengampu mata kuliah pengembangan diri. Selama lebih dari 8 tahun, saya aktif dalam membimbing dan mendampingi mahasiswa tumbuh menjadi pribadi yang tidak hanya unggul dalam bidang akademik, tetapi juga memiliki karakter yang kuat, kualitas sosial yang baik, serta kesiapan mental dalam menghadapi dunia profesional. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan salah satu materi inti dari rencana pembelajaran semester yang telah saya rancang secara komprehensif dan aplikatif, yaitu etika jamuan makan formal atau yang sering dikenal dengan istilah table manner. Mengapa table manner penting? Table manner bukanlah sekadar aturan makan yang kaku, tetapi merupakan bentuk dari komunikasi nonverbal, cerminan kepribadian dan penghargaan kita terhadap orang lain. Dalam konteks profesional, mahasiswa yang mampu bersikap elegan dan sopan saat jamuan resmi akan lebih dihargai, baik dalam forum bisnis, diplomasi. Tujuan dalam pembelajaran ini yang pertama adalah setelah mengikuti materi ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar dan prinsip jamuan formal, termasuk struktur hidangan dan tata letak peralatan makan. Yang kedua, mampu mengidentifikasi berbagai jenis jamuan seperti formal, dinner, buffet, atau cocktail party. Yang ketiga, mempraktekkan etika penggunaan alat makan sesuai standar internasional. Keempat, berkomunikasi secara sopan di meja makan dan menunjukkan sikap profesional. Dan yang terakhir adalah mampu menghadapi situasi tak terduga dengan tenang dan elegan, seperti ketika menjatuhkan sendok atau ada kendala hidangan. Hal menarik lainnya yang dibahas adalah etika berjalan saat hadir dalam jamuan resmi, khususnya jika datang bersama pasangan. Mahasiswa perlu memahami bahwa cara berjalan juga mencerminkan etika. Wanita berada di sisi kanan pria. Saat menaiki tangga, pria mendahului untuk menjaga. Saat menuruni, wanita di depan. Tangan tidak dimasukkan ke dalam saku dan postur tubuh tegak. Langkah diayun dengan tenang, tidak tergesa-gesa. Saat memasuki ruangan, disarankan tidak sibuk dengan ponsel atau mengobrol terlalu keras. Oke, lanjut kepada metode dan media pembelajaran. Untuk mendukung capaian pembelajaran, kami menggunakan berbagai media, antara lain yang pertama adalah saya lanjut, metode dan media pembelajaran. Untuk mendukung capaian pembelajaran, kami menggunakan berbagai media, antara lain yang pertama, media pembelajaran internasional seperti protokol School of Washington, modul digital dan cetak, yang ketiga observasi lapangan di restoran atau hotel, dan yang terakhir adalah simulasi praktek jamuan di kampus. Metode yang digunakan mengikuti ceramah interaktif, role play, diskusi lintas budaya, hingga demonstrasi penggunaan alat makan secara langsung. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya mendengar, tetapi juga mengalami langsung bagaimana berperilaku dalam jamuan formal. Strategi penilaian. Evaluasi dilakukan menyeluruh melalui yang pertama, pengetahuan, dengan cara tes tulis, kuis, dan esai refleksif. Yang kedua, sikap dan etika, melalui observasi kesopanan, cara berbicara, dan kesesuaian dress. Dan yang terakhir adalah keterampilan praktik. Rencana pembelajaran etika jamuan makan formal yang telah kami rancang secara komprehensif dan aplikatif. Tujuan pembelajaran: mahasiswa mampu menjelaskan etika jamuan makan formal, mahasiswa mampu menyebutkan jenis-jenis hidangan pada jamuan makan formal, mahasiswa dapat menggunakan alat-alat makan silverware pada jamuan makan formal, mahasiswa mempraktikkan etika jamuan makan formal secara tepat sesuai standar internasional. Bahan ajar, etika jamuan makan formal sering disebut dengan istilah table manner.
Praktikum pengembangan diri, materi etika jamuan makan formal, dilakukan di Resto Nauti di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melaksanakan planning kita ya, hampir 1 minggu ke depan yang sudah alhamdulillah bisa terlaksana dengan baik. Kedepannya misalkan memberikan sedikit prolog ya di awal sebelum kalian melakukan table manner-nya secara real gitu ya. Tapi sebelum kita memulai seperti biasa, kita awali terlebih dahulu dengan doa agar apa? Agar yang kita pelajari pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat tentunya ya buat kalian semua, sehingga nanti kalian tidak lagi grogi saat menghadiri jamuan makan malam ya. Jadi ini adalah value yang harus kalian miliki ya. Ini akan meningkatkan prestis Anda sebagai seorang intelek ya, seorang akademisi yang bisa memiliki etika dalam menerima jamuan makan malam secara internasional gitu ya. Oke, Miss akan kasih petunjuk sedikit dari mulai kalian berjalan ya. Rencana kita mau menggunakan tangga di bawah, tapi harus ada satu tim yang bersedia. Ya, artinya ada yang berani untuk tampil di depan umum, karena kita akan melewati tamu-tamu umum ya. Jadi nanti tim siapa yang berani mencoba? Kita akan belajar untuk tata cara berjalan. Saya sama Farhan. Oke, berempat ya. Berarti ada 2 cowok, ada 2 cewek. Jadi saya Farhan, Pak Yusuf, Gusti Ayu. Oke, jadi nanti kalian mulai dari bawah ya, naik ke atas ya. Posisinya saat kalian berjalan, perhatikan. Ini masih ini ya, hidangannya masih. Miss lanjut ya, perhatikan semuanya. Untuk nanti mulai kalian berjalan dari bawah, susunan laki-laki ada di sebelah kiri, perempuan ada di sebelah kanan ya. Oke, nanti untuk cara berjalan, perhatikan cara berjalan. Untuk laki-laki pastikan ukurannya sebahu. Ada yang bisa pegang enggak? Ukurannya sekepalan tangan ini. Jadi jalannya nggak begini ya, nggak zigzag. Kalau laki-laki agak maco dikit, jadi dia jalan begini tapi nggak dempet. Tapi kalau perempuan jalannya agak begini. Jadi disilang. Jadi misalnya ini garis lurus ya, ini perhatikan. Misalnya ini sambil garis lurus ini ya. Berarti agar jalan terlihat lebih dinamis, biasanya kita 25% lebih dari orang umum biasanya berjalan ya. Jadi nanti agak diayun dan agak sedikit cepat. Paham ya? Jadi misalnya seperti ini. Perhatikan ini garisnya ya. Misalnya ini sebagai acuannya garisnya. Jadi ini jalan gini. Terus jalannya nggak boleh, perhatikan, nggak dan kiri. Ini sebenarnya harus lurus ke atas ya, tegap. Nah terus perhatikan tangan ya, tangan nggak kayak pasti berat juga gitu kan. Iya, jadi kan nanti cowok pada cowok jadi satu. Yuk Farhan, buat contoh. Tangan kamu. Asik. Farhan. Tangan ya. Tangannya gini. Kayak ini tinggi banget ya. Iya. Orang model. Kayaknya kebanting banget. Kamu jalannya lurus. Hanya begini aja loh ya. Nggak boleh sampai bertemu ya. Nggak sampai bertemu. Tapi kalau misalnya bertemu, oke, tangannya begini. Oke. Ini ya. Boleh kiri dulu, kanan dulu. Enak ayunan kamu di mana ya? Ini jalan gini. Terus jalannya nggak boleh, perhatikan, nggak boleh lihat kanan dan kiri. Ini sebenarnya harus lurus, dagu ke atas ya, tegap. Nah terus perhatikan tangan ya, tangan
nggak kayak pas Ibra juga gitu kan. Iya, jadi kan nanti cowok sebelah kiri saat kita nanti menyantap main course. Dah? Pastikan kursinya dimajuin menyentuh betis. Nah, oke. Kalau misalnya pastikan ya, yang si wanitanya saat berdiri itu sudah sesuai, nggak terlalu maju, juga nggak terlalu mundur. Ya, jadi yang menyentuh kursinya itu si cowoknya, kapalnya itu bisa dirasakan udah nyentuh, berarti udah siap duduk. Gini, ya. Paham ya? Jadi kamu masuk dari sebelah mana? Kanan. Sebelah kanan, ya. Jadi cowok nanti posisinya langsung tarik kursi, tarik kursi, ya. Tarik kursi, usahakan tidak sampai menimbulkan bunyi, ya. Jadi tariknya pakai tenaga dikit, ya, biar nggak bunyi. Nah, ini, oke ya, dipersilahkan. Tangannya begini, ya, dipersilahkan. Ya, ceweknya, entah istrinya, siapapun itu, ya, dipersilahkan, gitu ya. Oke, setelah berdiri, dirasakan nyaman, geser dikit, majuin, ya, baru duduk. Yang geser cowoknya juga. Iya. Apa bisa apa? Coba. Ya, pokoknya bidik gitu ya, ini bidik. Jadi di sini bread, ini drink. Ya, bidik, ingat aja ya. Gitu ya. Jadi jangan sampai ketukar, paham ya? Terus nanti saat makan tangan nggak boleh ngangkat ya, tetap seleh. Terus saat makan juga jangan badan kalian condong ke makanan, tapi makanan yang menghampiri mulut kalian. Menikmati makanan utama dengan gaya Amerika menekankan ketenangan dan kesopanan. Potonglah daging satu persatu menggunakan pisau di tangan kanan dan garpu di tangan kiri. Setelah memotong, letakkan pisau di tepi piring lalu pindahkan garpu ke tangan kanan untuk menyuap. Menyisipkan pisau pada bagian tengah garpu dengan cara disilang menandakan sinyal atau kode untuk pihak restoran bahwa hidangan yang disajikan tidak memuaskan. Posisi pisau dan garpu menghadap ke angka 12 dengan posisi vertikal sejajar di tengah piring menandakan bahwa Anda telah selesai makan. Sendokkan sup dan makanlah dari sisi sendok bukan dari ujungnya. Kurang tepat. Mau berapa? Mau model 46 atau 40 40 itu enggak 40 itu 411. Jereng gitu ya. Ini tim berapa? Tim 1 ya? Sehe tim 1. Halo tim 1. Selamat menikmati. Tim 2 mana tim 2? Tim 2. Tim 2. Sehe tim 2. Halo tim 2. Ada siapa aja nih spill nih? Gusti Ayu, Ada Pak Yusuf, ada Isna, ada Farhan MC. Oke, next tim 3. Tim 3 mana tim 3? Spill tim 3, ada siapa? Ada Dimas, Naila, Halo. Oke, selamat menikmati. Next tim 4, spill tim 4. Nurul. Terus ada Zahwan, ada Santi. Halo. Yamel. Oke, sip. Selamat menikmati. Yuk.
Iya, ya. Jadi kamu megangnya enak, bertumbuhnya enak. Ya. Oke, pause. Di pause ya. Bukan selesai. Pause. Zahwan, harusnya kamu dari sebelah kiri. Potongnya dari sebelah kiri biar enak. Sama Amel juga. Silakan. Profesional maupun personal Anda. Di acara pada malam ini sama-sama kita mengucapkan alhamdulillah. Saya selaku master seremoni atau MC mohon pamit dan undur diri. Kurang dan lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, alhamdulillah ya. Berikut merupakan tabel penilaian untuk praktek etika jamuan makan formal di mana terdapat 6 komponen dengan indikator dan bobot masing-masing pada tiap-tiap komponen. Berikut adalah evaluasi hasil penilaian praktek etika jamuan makan formal. Dari 6 komponen yang kami jadikan acuan, didapatlah nilai rata-rata pada masing-masing komponen, dan jika diambil secara keseluruhan maka nilai rata-rata ada di angka 80. Maka kesimpulannya adalah sebagian besar tampil rapi namun masih ditemukan sikap tubuh yang kurang tegap. Selanjutnya masih ada mahasiswa yang kurang memahami etika berjalan bersama pasangan. Dan yang ketiga, banyak yang belum tepat dalam urutan dan cara memegang alat makan. Keempat, komunikasi formal cukup baik, tapi perlu latihan menjaga volume dan sopan santun. Yang kelima, kesalahan umum adalah meniup makanan dan berbicara saat mengunyah. Dan yang terakhir, mayoritas sudah meletakkan alat makan dengan benar dan mengucapkan terima kasih. Berikut merupakan nilai yang telah kami input di LMS. Refleksi, evaluasi hasil penilaian praktek tabel manner, di mana terdapat kekuatan dan kelemahan, serta kebutuhan tindak lanjut, di mana kekuatan yang didapat adalah mahasiswa umumnya menunjukkan antusiasme dalam mengikuti praktek, penampilan dan komunikasi formal sudah cukup baik. Lalu, masih terdapat kelemahan di mana kesalahan teknis masih dominan pada penggunaan alat makan dan sikap saat menyantap hidangan. Beberapa peserta belum konsisten dalam etika nonverbal, seperti ekspresi, postur, dan kontak mata. Kebutuhan tindak lanjut yang akan kami lakukan selanjutnya, sesi simulasi ulang dengan fokus kepada handling alat makan sesuai hidangan, appetizer, main course, dan dessert. Terima kasih, sekian dari saya.